Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum lanjut, pastikan kalian semua sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jangan lupa like and share video ini agar bisa membantu mendukung perkembangan channel kami. Semoga apa yang kami bagikan berikut ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih selama ini sudah mensupport channel ini, dan untuk kawan-kawan yang berkunjung ke channel kami silakan buka playlist agar bisa melihat sesuai dengan kategori video yang telah kami siapkan. Jadi silakan menikmati apa yang kami bagikan di channel kami. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, oke. Kita cek soalnya. Berani menyampaikan pendapat adalah contoh penerapan harga diri di lingkungan A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Tempat tinggal. D. Tempat bermain. Maaf. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu mengenai harga diri. Nah, untuk ini itu dalam materinya itu penerapan harga diri itu memang ada berbagai jenis. Ada beberapa poin setiap lingkungan. Misalnya di lingkungan rumah ada beberapa poin, kemudian contoh penerapan harga diri, lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian tempat bermain, begitu pula. Nah, jadi untuk soal ini yang ditanyakan itu contoh penerapan harga diri yang berani menyampaikan pendapat. Nah, itu merupakan contoh penerapan harga diri di lingkungan mana? Apakah rumah, sekolah, masyarakat, atau D. tempat tinggal? Nah, jelas untuk soal ini jawabannya adalah B. Sekolah. Nah, penerapan harga diri di lingkungan sekolah itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu mengikuti upacara dengan tertib. Kedua, bersikap sopan terhadap teman, guru, dan karyawan sekolah. Ya, jelas ya, itu di lingkungan sekolah. Kemudian selalu datang tepat waktu, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah, menghormati guru, menyayangi peserta didik yang lebih muda, menghormati peserta didik yang lebih tua, kemudian berusaha berprestasi, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah, berani mengemukakan pendapat. Nah, itulah beberapa poin kemudian contoh penerapan harga diri yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jadi jelas ya untuk soal ini itu jawabannya adalah B, di lingkungan sekolah, karena tadi sesuai dengan poin-poin yang telah kami jelaskan itu masuk salah satu contohnya, yaitu berani mengemukakan pendapat ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, jadi jelas ya untuk soal yang ini. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kita cek soalnya. Bahasa Minahasa adalah bahasa yang khas digunakan di daerah A. Madura, B. Jawa Barat, C. Sumatera Utara, dan D. Sulawesi. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah bahasa Minahasa. Nah, bahasa Minahasa mungkin sering kita dengar istilah ini, bahasa Minahasa. Nah, jadi yang ditanyakan itu bahasa ini digunakan di daerah mana? Apakah dia di daerah Madura, Jawa Barat, Sumatera Utara, atau Sulawesi? Nah, tentu untuk kawan-kawan yang masih ingat pelajaran pada saat sekolah dulu, ya, saya rasa ini mudah ya menjawabnya. Karena jelas untuk Minahasa itu berasal dari daerah atau khas digunakan di daerah Sulawesi. Jadi jawabannya D. Nah, bahasa yang terdapat di Indonesia itu ada banyak jenisnya. Itu setiap daerah bisa berbeda-beda. Setiap daerah ada bahasa khas yang digunakan untuk daerah tersebut. Nah, kita ambil contoh untuk soal ini sesuai dengan pilihan jawaban. Itu yang pertama ada Madura. Nah, Madura, di Madura itu bahasa yang khas digunakan di daerah itu yaitu bahasa Madura.
Jadi ada yang namanya bahasa Madura. Mungkin kawan-kawan tidak asing lagi mendengar kata bahasa Madura. Selanjutnya Jawa Barat. Dan untuk di Jawa Barat, bahasa yang khas digunakan di daerah Jawa Barat yaitu bahasa Sunda. Bahasa Sunda pasti tidak asing lagi bagi kita. Kemudian Sumatera Utara. Nah, untuk Sumatera Utara itu bahasa yang khas digunakan di Sumatera Utara yaitu bahasa Batak. Bahasa Batak mungkin kawan-kawan sering mendengar sebutan orang menyebut bahasa Batak. Bahkan mungkin kawan-kawan sudah sering mendengar orang dengan menggunakan bahasa Batak. Selanjutnya bahasa Minahasa. Sesuai dengan ditanyakan oleh soal, tentu untuk Sulawesi ya jelas ya, khas digunakan di sana adalah Minahasa. Jadi untuk daerah Sulawesi sendiri itu salah satu bahasa yang khas digunakan adalah Minahasa. Walaupun hanya yang dicontohkan ini hanya satu bahasa dari setiap daerah, itu hanya sebagai contoh karena sebenarnya setiap daerah ini sendiri itu banyak bahasa yang digunakan, bukan hanya satu. Contohnya saja di Sulawesi itu bukan hanya bahasa Minahasa saja yang digunakan di Sulawesi, melainkan ada banyak bahasa lain yang digunakan di sana. Cuman untuk soal ini kita mengangkat satu contoh saja, dan sesuai dengan yang ditanyakan oleh soal itu untuk Minahasa sendiri dia khusus khas digunakan di Sulawesi. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Suku Dongo adalah suku pedalaman yang berada di daerah Nah, jadi yang ditanyakan di sini sekarang itu mengenai suku. Salah satunya itu suku Dongo. Suku Dongo mungkin kawan-kawan sudah sering dengar ya apa itu suku Dongo atau sering mendengar istilah suku Dongo. Nah, jadi di Indonesia itu ada salah satu suku yang dinamakan suku Dongo. Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Nah, seperti sebelumnya itu mengenai bahasa, ada banyak jenis bahasa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang itu suku. Di Indonesia sendiri juga sangat banyak sekali suku, sangat beragam suku yang ada di Indonesia. Salah satunya itu suku Dongo. Nah, sekarang yang ditanyakan, suku Dongo ini suku pedalaman yang berada di daerah mana? Apakah A. Jawa Barat, B. Sulawesi Tengah, C. Sumbawa Timur, dan D. Sumatera Barat? Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Sumbawa Timur. Nah, jadi suku Dongo itu adalah suku pedalaman yang dimana berada di daerah Sumbawa Timur. Nah, suku yang terdapat di Indonesia itu ada berbagai. Kita bahas sesuai dengan soal. Itu yang pertama Jawa Barat. Jawa Barat itu salah satu suku yang ada di sana, contohnya suku Baduy. Kemudian Sulawesi Tengah itu Sulawesi Tengah salah satu suku yang ada di sana, contohnya Taijo. Kemudian Sumbawa Timur salah satu suku yang ada di sana, contohnya suku Dongo. Kemudian Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat sendiri salah satu suku yang ada di Sumatera Barat yaitu suku Mentawai. Nah, jadi jelas ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Berikut adalah tarian yang berasal dari tanah Toraja, kecuali jadi yang di sini ditanyakan yaitu mengenai tarian lagi. Nah, di sini ada beberapa tarian yang berasal dari tanah Toraja. Kemudian ada satu tarian kemudian yang bukan merupakan dari tanah Toraja. Nah, jadi sekarang yang ditanyakan tarian yang mana yang bukan merupakan dari tanah Toraja. Apakah Pakarena, dan B. Mabadong, atau C. Pagelu, dan D. Madondi. Nah, jadi untuk soal ini jelas ya, jawabannya adalah A. Nah, jadi A. Tarian Pakarena. Tarian Pakarena itu merupakan salah satu tarian yang bukan dari
Tanah Toraja. Melainkan tentu kita sudah ketahui bahwa Pakarena itu dari Makassar. Nah, coba kita lihat apa-apa saja tarian yang ada di Toraja. Yang ada di Toraja itu ada Mabadong, Pagelu, Mabondi, dan Manimbong. Nah, jadi itu 4 tarian yang ada di Toraja. Kemudian untuk Pakarena sendiri itu dari Makassar. Di Makassar itu ada tarian Pakarena, ada tarian Pajoge. Kemudian dari Minahasa juga ada tarian Mengket dan tarian Dana-Dana. Kemudian dari Jawa Tengah ada Serimpi, Gamyong, Golek, Menak, Topeng, Kencaran, dan Merak. Kemudian dari Minangkabau ada tarian Payung, Lilin, dan tari piring. Kemudian dari Aceh itu ada tari Seudati dan tari Zaman yang sangat terkenal. Nah, jadi jelas ya untuk soal ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak apa yang kami bagikan.